Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranaldi Putra dengan NIM 16525 dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan membahas tentang implementasi reaksi redox pada kehidupan sehari-hari, yaitu tentang electroplating atau pelapisan logam. Nah, di sini saya akan membahas tentang electroplating, mulai dari apa itu electroplating, lalu sejarahnya, lalu manfaat dan fungsinya, hingga proses pengerjaannya seperti apa. Langsung aja dicek video berikut ini. Electroplating adalah proses di mana lapisan logam ditambahkan ke konduktor menggunakan listrik melalui reaksi reduksi. Jadi electroplating juga dikenal sebagai pelapisan atau elektrodeposisi. Ketika arus diterapkan pada konduktor yang akan dilapisi, ion logam dalam larutan direduksi ke elektroda untuk membentuk lapisan tipis. Leukemia Italia yang bernama Luigi Valentino Brugnatelli dinobatkan sebagai penemu elektrokimia modern pada tahun 1805. Jadi bisa kita sebut ini Brugnatelli ini adalah penemu elektrokimia modern pada zamannya. Jadi Brugnatelli ini menggunakan tumpukan volta yang ditemukan oleh Alessandro Volta untuk melakukan elektrodeposisi pertama. Lalu pada tahun 1840 George dan Henry Elkington dianugerahi paten untuk electroplating. Di Inggris, John Wright menemukan potasium cyanida dapat digunakan sebagai elektrolit untuk melapisi emas dan perak. Dan lalu pada tahun 1850-an, proses komersial untuk pelapisan kuningan, nikel, seng, timah itu dikembangkan. Pabrik electroplating modern pertama yang melalui produksi adalah Norddeutsche Affinere di Hamburg pada tahun 1867. Apa manfaat electroplating? Electroplating meningkatkan atau mengubah sifat-sifat bagian logam, bergantung pada penggunaan komponen. Beberapa manfaat dari electroplating seperti ketahanan aus dan abrasi yang lebih baik, perlindungan dari korosi, pelumasan yang lebih besar dan gesekan yang lebih rendah, peningkatan pelindung EMI atau RFI, ketahanan dari dampak suhu, peningkatan konduktivitas, dan penambahan kekerasan atau kekuatan atau untuk menambah ketebalan. Nah, kali ini kami akan melakukan uji coba electroplating dengan menggunakan kunci dengan memanfaatkan kawat tembaga pada kabel bekas yang tidak terpakai. Alat yang kami gunakan yaitu yang pertama charger, yang kedua kabel USB bekas, yang ketiga kunci yang terbuat dari logam, yang keempat kawat tembaga, yang kelima cairan pemutih porselin. Pertama-tama kita siapkan porselin ke sebuah wadah. Yang kedua kita kupas kabel USB. Selanjutnya lalu kita sambungkan kabel positif yang berwarna merah ke kunci dan juga kabel hitam ke kawat tembaga dari kabel bekas yang sudah dikikis. Setelah itu sambungkan kabel USB ke charger, lalu kita sambungkan ke stop kontak. Tunggu selama 30 menit sambil menunggu reaksi yang terjadi pada kunci. Setelah 30 menit akan terlihat perbedaan pada kunci. Kunci berubah warna menjadi kecoklatan. Dan ketika dibersihkan, kunci menjadi warna krom. Hal ini disebabkan tembaga yang melapisi kunci
karena proses electroplating.